Coba bilang kiri kanannya, saya senang kamu di sini. Dan hari ini sebelum sermon, ada orang yang luar biasa yang akan kasih pasti firman Tuhan yang luar biasa. Dia dari Malang, oke. Dia salah satu profesornya ICC Global. Dia juga lead pastornya ICC Malang, oke. Tapi dia nggak datang sendiri. Di sini ada Ko Irsan, asik. Dia caretakernya ICC Malang. So selamat datang dan pasti akan luar biasa saudara, amin. Tapi sebelum firman Tuhan, ada 3 habits yang kita mau remind lagi. Yang pertama apa? Honor the presence. Mari kasih waktu yang terbaik, oke. Mari silent HP gitu ya, gak usah scrolling, mari fokus. Yang kedua apa? Save the word. Catat. Saya percaya pas ada bagian-bagian yang penting buat hidup kita, saudara pasti kita catat, betul? Dan terakhir boleh kita katakan sama-sama apa? Be excited. Mari katakan yes, katakan amin. Are you ready? Yes. So mari kita sambut orang yang luar biasa, kasih pembahasan yang luar biasa buat Pastor Daniel Raja. Woo! Oke, boleh duduk, silahkan duduk. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, nggak usah ragu. Salam kenal, saya Daniel. Senang banget ada di tempat ini. Bersyukur juga untuk kesempatan yang diberikan. Jadi kalau hari ini saya bisa share, saya juga rindu banget pastiin ada sesuatu juga yang pastinya Tuhan mau sampaikan untuk kita semua. Kenapa? Karena firman ini berbicara terlebih dulu kepada saya dan kehidupan saya belakangan ini banyak mengalami perubahan cara berpikir yang Tuhan izinkan. Dan saya bersyukur karena itu saya alami sekaligus menelanjangi diri saya di hadapan Tuhan bahwa saya nggak cukup baik, saya nggak cukup hebat. Hanya Tuhan yang hebat, hanya Tuhan yang mampukan. Ada amin saudara. Kita akan hari ini belajar masih di Efesus dan hari ini kita akan belajar Efesus 5. Kita akan berbicara banyak hal tentang kasih karunia-Nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya memberikan judul The Gospel's Great Mystery. Dan ini adalah misteri yang ternyata datang dari perkataan Tuhan sendiri. Dan hari ini kita mau sama-sama melihat dari pasal 1 sampai pasal 4 ada banyak misteri Tuhan yang ternyata disingkapkan. Dan hari ini kita akan melihat karena misteri ini bukan hanya disingkapkan, Tuhan lagi mengajarkan untuk menghidupi misteri itu sendiri. Jadi hari ini siapkan catatan kita dan saya mulai dengan sebuah statement bahwa Tuhan secara konsisten di dalam hidup kita bekerja di dalam pola penebusan. Di dalam Alkitab dari sejak Kejadian sampai Wahyu, ternyata kalau dipelajari ada namanya pola penebusan. Ada redemptive pattern. Dan ini terlihat mungkin enggak dikatakan langsung. Tetapi kemudian setelah saya pelajari, ada patternnya Tuhan di dalam hidup ini. Begitu juga di dalam kehidupan kita, ada patternnya Tuhan untuk selalu kita bisa pelajari dan melihat apa yang kemudian akan terjadi dalam hidup kita. Pola ini adalah pola yang ternyata dari masa ke masa terjadi dengan cara yang hampir sama. Dan itu sebabnya kalau kita melihat dan mempelajari pola ini, kita akan melihat dan mempelajari apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, ketika Tuhan declare something, ketika God declare, dia akan transform. God will transform. Dan ketika Tuhan mentransformasi kita, selalu Tuhan menantikan responnya hidup kita. God declares, God transform, and then what respond we can give to God. Nah, setiap kali Tuhan menyatakan pola ini, maka pola ini juga akan terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari. Perenungan yang mungkin kita lewatkan adalah perenungan yang pola ini.
ketika kita merenungkan pola ini, kita akan merenungkan bagaimana Tuhan akan mengerjakannya dalam hidup kita. Berapa banyak di antara kita mendoakan hal yang sama? Ingin hidup lebih baik? Berapa banyak di antara kita yang selalu berdoa sama? Ingin kesuksesan, berhasil, nggak ada doa yang jelek. Selalu sama. Kita bikin pola juga di dalam doa kita. Tapi pertanyaannya adalah, pola kita selalu berhasil apa enggak? Pola kita, kadang kita mempertanyakan, Tuhan, aku udah buat pola. Polanya apa? Aku udah taat loh Tuhan. Kok Tuhan nggak respon? Betul nggak? Kita udah bikin pola nih sama, tanpa kita sadari. Karena kita sedang mempelajari, oh ternyata orang yang taat diberkati. Kita banyak dengar, betul nggak? Oh oke, kita taat. Ternyata nggak ada berkat. Ternyata nggak kelihatan apa-apa. Apa yang salah ya? Jangan-jangan Tuhan marah. Jangan-jangan ada yang salah. Oh cara doanya salah. Oh cara hidupnya salah. Terus seolah pattern kita perbaiki. Betul nggak? Kita bekerja dengan cara seperti itu di dalam iman kita. Dan sampai pada akhirnya kita lagi mengkritisi cara kita bangun relasi sama Tuhan, tapi kita lupa mempelajari cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, ketika kita mempelajari Efesus, kita sedang mempelajari alur pikiran Tuhan. Bukan alur pikiran Rasul Paulus. Kita sedang melihat bagaimana cara dia bekerja. Dan kalau kita pelajari sungguh-sungguh, membaca Efesus dari pasal pertama sampai yang terakhir, kita sedang melihat sebuah miniatur Alkitab. Kita sedang melihat miniatur Alkitab. Biasanya, orang hidup ya, kecil, menjadi besar, remaja, menjadi dewasa, mulai bisa milih mau sekolah di mana, mau kerja apa, nikah sama siapa, punya anak berapa, punya investasi seperti apa, berakhir dalam hidup ini seperti apa. Salah satu tujuannya kita adalah terus mengikuti pola ini. Dan pola ini menjadi pola yang terjadi mau sama orang percaya ataupun bukan orang percaya. Ketika kita ada dalam pola seperti ini, kita kadang nggak melihat sepenting apa pola Tuhan dalam hidup kita. Kita perhatikan terus pola kita. Ada sesuatu yang di luar pola kita, kita komplain sama Tuhan. Tuhan kok jadi gini? Padahal udah baik. Padahal udah ngelakuin ini dan itu. Kan cocok sama Tuhan. Kenapa nggak dibukain jalan? Kan udah sesuai sama Tuhan. Kok kayak gini? Kita mulai nggak mengerti Tuhan. Kita pikir, oh Tuhan lagi diem. Oh ada hal yang kita ternyata belum pelajari. Kayaknya harus ikut seminar lagi nih. Kayaknya harus ikut spiritual journey lagi nih. Kayaknya kita mungkin udah jadi Kristen sekian tahun. Tapi kemudian kita jadi orang yang asing banget sama Tuhan. Tuhan tuh kayak gimana sih? Dikira udah dewasa, ternyata nggak cukup kenal sama Tuhan. Orang yang udah kenal sama Tuhan, nggak gini rasanya. Tapi kok kayaknya nggak tahu Tuhan mau ngapain dalam hidup kita. Pasangan suami istri, sekian tahun menikah. Yang saya rasain di dalam 16 tahun saya menikah, istri saya ngelihat aja sih udah tahu dia mau apa. Iya enggak? Terus dia lagi jalan terus tiba-tiba berhenti. Saya tahu ada apa-apa nih. Apalagi kalau udah gini. Wah, alisnya udah main. Mukanya udah kecewa. Wah, udah main ekspresi muka. Ada apa-apa nih. Dan saya tahu, ada apa? Saya tahu. Kenapa? Hidup lama sama dia. Tiap hari sama dia. Gak ada yang saya gak ngerti. Saya ngerti. Saya bisa bilang sama semua orang, saya orang paling ngertiin dia. Tapi tiba di rumah, kamu kok gak ngerti-ngerti aku ya? Ya ampun, aku pikir aku orang paling ngerti dia, ternyata kamu kok gak ngerti-ngerti aku ya? Astaga, ada yang mengalami sama. Aku jadi kayak, ya ampun Tuhan Yesus. Wah,
Tapi inilah yang Efesus 5 sedang perlihatkan. Bahwa rahasia terbesar relasi kita dengan Tuhan terlihat di dalam pernikahan. Dan ternyata Efesus 5 itu sedang tidak berbicara soal pernikahan, sekalipun di situ bicara soal suami dan istri. Nanti kita lihat sama-sama. Yang perlu kita sama-sama punya, alur pikiran Tuhan melalui Rasul Paulus dituliskan dari pasal pertama sampai yang ke-6, itu bisa didapatkan begini. Doktrin itu selalu menajamkan direction. Doktrin shapes direction. Ketika kita percaya sesuatu, itu akan menentukan kemana kita pergi, melangkah, dan gimana caranya kita hidup. Yang kedua, identitas akan shapes our behavior, akan menajamkan perilaku kita. Jadi apa sih yang Tuhan berikan? Pengajaran. Apa juga yang Tuhan berikan? Identitas. Karena identitas akan membawa kita dan membentuk perilaku kita. Ketika kita melihat identitas kita di dalam Kristus, maka kita mengerti bagaimana caranya harus hidup di dalam Kristus di tengah dunia ini. Betul nggak? Kita bisa berhenti gara-gara, oh iya ya, saya ini lead pastor. Sekesal-kesalnya di jalan, ngelaksonin orang, saya mikir 2 kali. Kenapa? Jangan-jangan di depan jemaat. Berhenti mikir, identitas mempengaruhi perilaku saya. Saya mikir 2 kali untuk lakuin sesuatu ketika saya ingat identitas saya. Ketika kita mengingat, ini identitas sebagai lead pastor. Tapi kalau kita melihat identitas sebagai anak Allah, ini bawa nama besar, Bapaknya, Bapak di surga. Wah, kudu ingat baik-baik, ini anak Tuhan Yesus. Ada cara hidup yang gak bisa sembarangan yang bikin malu Bapak di surga. Wah, mikir enggak deh, gak jadi. Kita bisa pikir dengan cara seperti itu. 2 hal Tuhan nyatakan, doktrin, pengajaran. Yang kedua, identitas. Yang ketiga, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita? Grace, kasih karunia. Kasih karunia akan menajamkan gaya hidup kita. Katakan amin. Grace will shape your lifestyle. Gaya hidup kita tuh dibentuk sama kasih karunia ternyata. Nah, anugerah yang kita terima, anugerah yang ada dalam hidup kita menjadi anugerah yang akan kita extend kepada orang-orang yang ada dalam hidup kita. Nah, anugerah yang mahal akan melahirkan gaya hidup yang tidak murahan. Dulu nih ya, saya deketin cewek. Ternyata sekali ngedeketin langsung kena. Terus ada yang susah banget. Ini ceritanya 2 sekaligus ya ngedeketinnya. Susah banget. Wah, penasaran yang susah ini. Deketin lagi. Ternyata susah banget. Yang ini udah ngobrol kemana-mana, yang ini masih berjuang. Tapi penasaran. Deketin lagi. Sekalinya bisa ngobrol enak, bisa dapat sama dia. Lebih susah aku ngelepasin yang susah ini. Gak pengen rasanya. Kenapa? Aku nginget lagi perjuanganku dulu kayak gimana. Rasanya susah banget untuk ngejar dia. Susah banget dapetin dia. Enggak. Enggak ada yang nemu kayak gini lagi. Aku susah dapetin istriku. Susah banget. Pendekatannya lama banget. Dan aku tuh musuhan dulu sama dia. Beneran musuhan. Karena dulu aku iseng. Dia jalan, kan zaman dulu ya pakai celana tuh rumbai gitu ya. Aku isengin kayak ulat bulu ya. Sambil lewat gitu ya. Wah, marah. Pokoknya segala sesuatu yang dia pakai aku komentarin.
tiba-tiba jadi suka. Isengnya ditambah dong, biar punya bahan terus. Nah, ngalamin ya. Sampai akhirnya aku mulai mikir, wah ini yang susah begini jangan terlalu gampang dilepasin dong. Lama kelamaan aku selalu punya alasan untuk ada sama dia. Sampai aku akhirnya ngelihat, nggak bisa, harus sama dia nikahnya, harus sama dia. Aku bilang, harus sama dia. Nah, di dalam hidup kita, anugerah yang mahal, semua pemberian yang datangnya bukan karena jerih lelah kita akan menghasilkan gaya hidup yang nggak murahan. Itu sebabnya, anugerahlah yang memampukan kita. Emangnya aku bisa jalan sama istriku karena aku hebat? Enggak, karena dia bilang, oke, aku mau dengerin kamu. Itu dipaksa siapa? Enggak ada yang maksa. Datang dari dirinya sendiri. Sama di dalam hidup kita ada hal-hal yang kita terima, itu kasih karunia. Bukan karena hebatnya kita ngotot, bukan karena hebatnya kita berlutut, bukan karena hebatnya kita menyembah, memuji Tuhan. Itu menyenangkan enggak? Menyenangkan. Tetapi jangan lupa ada faktor anugerah di balik semua jerih lelah kita. Nah, ujungnya mau kemana sih? Aku ngomong seperti ini. Kita perlu belajar melihat karakter Tuhan lebih dulu di dalam surat Efesus. Tuhan yang sedang kita coba kenal adalah Tuhan yang selalu bekerja inside out. Dari dalam. Itu sebabnya begitu kita pelajari, amati baik-baik Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ternyata Tuhan selalu bergerak dengan pola, mulai jadilah, maka lakukanlah. Selalu polanya begitu. Polanya apa ya di Kejadian? Ini, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Maka kuasailah bumi. Bisa nangkep pola ini? Dan itu terjadi sampai Efesus. Itu terjadi sampai Wahyu. Itu mewarnai cara Tuhan berbicara, berkomunikasi sama kita. Tuhan selalu menetapkan dulu identitasnya kita. Baru dia mempercayakan apa yang harus kita kerjakan. Identitas mendahului segala sesuatu kepercayaan dari Tuhan. Nah, berangkat dari sini, coba sekarang kita baru, ini informasi tadi ya. Ini khotbah. Nah, Efesus 5 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat ya ayat ini. Ayat ini, kita akan fokus di ayat ini. Ini adalah ayat kuncinya. Kita akan fokus, perhatikan ayatnya. Saya pakai dua terjemahan NLT karena saya suka banget dan terjemahannya membantu kita untuk paham. Coba kita fokus ke ayat terjemahan baru bahasa Indonesia. Karena itu jadilah. Karena itu jadilah apa? Penurut Allah. Sebagai anak-anaknya yang kekasih. Yang kedua. Dan berjalanlah di dalam kasih. Dua kata kerja. Jadilah, berjalanlah. Perhatikan dua kata ini. Jadilah, berjalanlah. Di dalam terjemahan NLT disebut dengan walk in love. Berjalanlah di dalam kasih. Bukan bersama, tetapi di dalam kasih. Artinya apa? Ada kesatuan antara kita dengan the love. Kesatuan inilah yang menjadi kunci di dalam kehidupan kekristenan. Bahwa dari sini kita sedang melihat satu kebenaran bahwa ujung kehidupan kekristenan kita, sekalipun Efesus bahas tentang pernikahan, pernikahan bukan ujung dari perjalanan hidup kita. Tetapi walk in love. Di mana? Di pernikahan. Di mana? Di bisnismu. Di mana? Di pelayananmu. Walk in love. Bisa ikut sampai sini? Nah, berikutnya coba kita lihat satu-satu kita akan bahas. Yang pertama kita akan melihat jadilah penurut Allah. Maksudnya apa? Be imitators of God. Menjadi seorang yang mengimitasi Tuhan.
menjadi peniru. Dan meniru adalah cara belajar yang paling natural dilakukan ketika saya punya anak. Saya perhatiin, ini anak ngerti senyum gak ya? Anak ini gak akan tahu caranya senyum. Anak ini tahu ketawa gak ya? Kan kita suka seneng ya, ngelihat anak tiba-tiba ketawa. Begitu ketawa sekali, kita ketawa-ketawaan. Apa yang kita lagi buat? Kita sedang memberikan contoh. Dari sejak bayi, cara belajarnya adalah meniru. Sampai dewasa, cara belajar yang paling efektif adalah meniru. Anak bisa senyum dari awal? Enggak, karena kita yang senyum sama anak. Coba aja nanti tes, punya anak gak usah senyum. Jangan sih, jangan. Ngeri nanti. Tapi kalau kita ngelihat anak kita senyum, karena dia meniru kita. Karena dia melihat kita tersenyum, anaknya ikut tersenyum. Nah, meniru marahnya kita, senyumnya kita, ketawanya kita. Anak lihat. Children see, children do. Pernah dengar itu? Jadi kalau sekarang, ini anak tiba-tiba marah. Niru siapa? Orang tuanya, orang terdekatnya. Nah, metode belajar meniru itu lebih baik daripada mendengar. Dan hari ini banyak orang ingin meniru. Meniru kesuksesan, meniru keberhasilan. Banyak hal pengen ditiru. Kita niru influencer ya. Tapi meniru Kristus ada di dalam agendanya kita enggak? Kadang kita perlu waktu diam sebentar. Kita lagi niru siapa ya hari ini? Yang kita cari, misalkan kita lihat podcast gitu ya, orang berhasil, pengen kayak dia, betul enggak? Pengen kayak orang ini. Apa yang kita tiru? Jangan-jangan ada yang bisa kita amati, ATM. Ada yang bisa kita pelajari. Apa ya? Kita pengen meniru. Kalau dia bisa berhasil, masa enggak sih? Aku enggak bisa gitu kayak dia. Selalu kita punya keinginan untuk menjadi lebih baik dan melihat yang baik itu bisa kita pelajari dan kita tiru enggak? Tapi agenda di dalam hidup kita untuk meniru Kristus, berapa banyak muncul di dalam pikiran kita yang tiba-tiba? Jujur saya sih enggak. Saya enggak pernah tiba-tiba pengen niru Kristus gimana ya, enggak pernah. Beneran enggak pernah. Setelah belajar sekian lama aja baru pengen niru. Pengen seperti dia. Itu pun setelah belajar, tahu, salah. Iya, perlu belajar meniru Kristus. Nah, kita bisa niru budaya kerja orang. Kita bisa meniru apapun yang muncul di media sosial. Kita bisa meniru. Tapi gini, pertanyaannya. Dari hasil meniru itu, who shapes our life? Apakah Yesus? Pertanyaannya adalah bukan tentang kita meniru atau enggak. Tapi siapa yang kita tiru? Apakah Kristus? 3 hal yang harus dipahami orang percaya. Tentang kenapa ada Injil keselamatan. Kenapa ada karya salib Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, banyak orang akan berpikir gini, masuk surga, kita perlu Injil keselamatan karena apa? Nanti kalau kita dipanggil Tuhan kemana? Pengen dong masuk surga? Oh iya, kita perlu Yesus. Ada amin gak saudara? Ini kebenaran dan puji Tuhan kita tahu hal ini. Ada di Bible. Nah, tetapi yang kedua, ada lagi yang ngajarin, lebih maju lagi. Enggak, kita diselamatin bukan hanya untuk terima semua kebaikan dan kita masuk surga. Tetapi supaya kita bisa melayani Tuhan lagi. Wow. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Wah, jadi bukan hanya sekedar menikmati status masuk surganya.
Tapi ada kehidupan yang kemudian melayani kembali. Dulu melayani diri sendiri. Dulu melayani yang bukan Tuhan. Sekarang melayani Tuhan. Kebenaran yang harus diterima. Tetapi yang ketiga, dan ini yang muncul di dalam Efesus. Hal yang perlu dipahami orang percaya ketika dia mengalami Injil keselamatan Tuhan adalah menjadi satu dan serupa dengan Kristus. Union with God. Christ likeness. Ini adalah tujuan terbesar ternyata kenapa kita jadi Kristen. Kalau hari ini ada yang mempertanyakan kenapa ya ada di tempat ini, kenapa ya ada di ICC untuk dengar berita ini. Bahwa tujuan terbesar dalam hidup kita bukan menjadi sukses. Apa Tuhan gak suka orang sukses? Suka, senang. Tapi itu bukan tujuan yang ultimate. Bukan tujuan yang tertinggi, terbesar dalam hidup kita. Apakah kalau kita gak sesukses tetangga kita, teman kita kurang dikasihi Tuhan? Betapa beban berat dipikul bahu orang-orang yang belum berhasil. Betapa beban berat dipikul sama orang-orang yang gak bisa sesukses temennya. Kalau standar yang kita pakai, ngukur kasih Tuhan dari keadaan kita. Keadaan kita gak bisa dijadiin patokan. Sebesar apa kasih Tuhan udah kerja di hidupnya kita. Ada amin. Saudara, kalau misalkan kita dibawa sama Tuhan untuk mengenal Injil keselamatan, untuk menjadi satu, union, untuk menjadi serupa, Christ-like, maka kita sedang dibawa memasuki pengenalan kerinduan hatinya Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Efesus 2 mengatakan ada dua pihak berselisih, konflik, Yahudi, non-Yahudi. Ada tembok pemisah, dibikin prasasti, namanya soret, untuk mengingatkan siapapun yang melewati tembok pemisah, mati, nggak tanggung jawab. Kira-kira gitu. Nah, kasih Tuhan, salib Kristus menghancurkan tembok pemisah. Disatukan oleh apa? Kasih. Disatukan di mana? Gereja. Sehingga gereja menjadi ide Tuhan mempersatukan dua orang yang selisih menjadi satu. Apakah Tuhan sedang memperbaiki hubungan? Tuhan bukan memperbaiki hubungan. Tuhan memberikan identitas baru. Yaitu apa? Tubuhku. Identitas baru yaitu tubuhku. Gereja adalah ide Tuhan. Terus gimana? Di dalam tubuh Tuhan masih ada ego. Masih ada kepentingan, masih ada sakit hati. Apa yang udah dia buat kemarin, emang dilupain. Gara-gara ada berita salib Kristus, tetap kerasa Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Muncullah Efesus 4 yang minggu lalu kita bahas. Tetapi topik tentang gereja ini terus dipertajam oleh Tuhan di pasal yang kelima. Ketika kita masuk di dalam kalimat pertama, jadilah penurut Allah. Dengan kata lain, menjadilah peniru-penirunya Tuhan. Karena seluruh perjalanan Injil itu bermuara pada perubahan hidup. Yang dulu berselisih, mempertahankan identitas, aku Yahudi, aku non-Yahudi. Aku gini orangnya. Dia pun akan bilang, aku juga begini orangnya. Ya sudahlah, kita ibadah sama-sama tapi gak usah senggol-senggolan. Sampai mau kapan kita hidup seperti itu? Itu sebabnya kita diajar untuk walk in love. Nah, perubahan hidup apa yang Injil akan kerjakan di dalam kehidupan kita? Nah, ini dia. Injil Kristus sedang mengubah being kita, keberadaan kita menjadi doing, menjadi aksi-aksi nyata yang harus kita belajar bagaimana mulai mengasihi. Menarik,
Karena Paulus tidak berkata, jadilah anak-anak Allah supaya kamu dapat meniru Allah. Paulus nggak ngomong gitu. Sebaliknya dia berkata, jadilah peniru Allah karena kamu adalah anak Allah. Karena kamu adalah anak Allah yang terkasih. Perilaku tidak pernah menghasilkan identitas. Identitaslah yang menghasilkan perilaku. Itu sebabnya hari ini kita perlu belajar. Sekarang hiduplah sebagai peniru Allah. Mari katakan sama-sama, aku mau hidup sebagai peniru Allah. Aku mau hidup sebagai peniru Allah. Amin, amin. Perintah ini adalah perintah yang kalau kita ingat lagi, di dalam perjalanan di kisah para rasul, orang Kristen pertama kali itu bukan karena mereka lagi cari cara gimana orang bisa mengenal mereka. Terus cari nama yang paling keren, yang paling viral, kira-kira apa ya? Kristen deh, enggak. Awal mula kekristenan muncul itu bukan karena niat atau ada orang yang saking kreatifnya muncul nama Kristen. Tetapi karena sebuah ejekan. Terlihat sekelompok orang yang berjalan serupa Kristus. Mereka walk in love. Mereka berkata seperti Kristus. Mereka berpikir seperti Kristus. Mereka bertindak seperti Kristus. Kayak Kristus, Kristen loh. Kira-kira kayak gitu. Sebuah ejekan, Kristen, Kristen, Kristen. Ejekan. Begitulah cara mereka memberi nama kepada kelompok yang baru. Bukan Yahudi, bukan non-Yahudi. Kita kasih nama Kristen loh, kira-kira gitu. Tapi ejekan ini ternyata menggemparkan dunia. Ejekan ini menjadi identitas yang bermakna banget. Kenapa? Karena mereka meniru Kristus. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang memberikan sebutan ini kepada kita, karena cara hidup kita perlu bersyukur, bukan terhina. Bukan merasa malu, tapi bersyukur. Saudara, dunialah yang memberi kita nama. Kita nggak perlu sibuk cari nama, dunia akan memberi nama. Dan pemberian nama oleh dunia adalah pemberian nama yang paling jujur. Jangan sakit hati. Kalau tiba-tiba dunia bilang, pembohong lu. Jangan-jangan itu yang mereka lihat dari kita. Tukang ngaret. Jangan-jangan itu yang mereka lihat dari kita. Berapa banyak di antara kita dikasih nama sama mereka? Penting gak identitas? Nah, tapi hari ini mari kita belajar hidup karena identitas. Jangan biarkan perilaku kita menentukan identitas kita. Jangan biarkan hari ini pegang identitas dan hiduplah berdasarkan identitas itu. Kita ini anak Tuhan. Kita ini jemaat di sisi. Mari kita hidup dengan identitas itu. Nah, berikutnya coba kita bahas yang kedua. Hiduplah dalam kasih. Bagusnya, keindahannya dari cara berpikir Rasul Paulus, dia itu membawa kita semua untuk melihat bahwa kasih yang dimaksud ini bukan kasih dalam ukuran manusia mengasihi. Yang ada terbatasnya, yang ada gagalnya, yang ada salahnya. Tapi ini adalah kasih Kristus, kasih yang agape. Kasih yang meskipun dilukai tetap mengasihi, meskipun dilupakan tetap mendoakan, meskipun mengecewakan tetap memberikan dukungan. Berapa banyak di antara kita yang kecewa dan kita sulit mengasihi lagi, sulit memberi pengampunan. Dan kita sulit untuk punya kasih yang meskipun. Nah, tapi apakah mereka sanggup berjalan di dalam kasih
di tengah realita kita masih daging, kita masih manusia, kita masih bisa terluka. Inilah kuncinya di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Hendaklah kamu terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini kuncinya. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kita nggak mampu, kecuali Tuhan sendiri yang memampukan. Gimana caranya? Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah bisa ngerti gimana caranya berjalan di dalam kasih, mengasihi sekalipun terluka, kalau bukan karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Karena Roh Kuduslah hadiah terbesar di dalam hidup kita. Bukan kesuksesan. Bukan keberhasilan, bukan segala kebaikan, tetapi Roh Kuduslah. Kenapa? Mungkin kita bisa berdoa, Tuhan, aku pengen berhasil Tuhan. Bagus gak doanya? Bagus, positif. Tapi gini, ada hal yang jauh lebih besar daripada keberhasilan. Karena suatu saat nanti kita akan mengalami situasi lagi gak berhasil. Apakah gak ada Roh Kudus? Itu sebabnya, mintalah apa? Hikmat. Berdoa mintalah, Tuhan minta hikmat. Tuhan minta strategi. Tuhan minta daya tahan. Tuhan minta kekuatan. Karena itulah yang sedang membentuk hidup kita. Hikmat kalau Tuhan tambah, apa yang akan terjadi? Mau masalah apapun, kalau terus Tuhan tambahkan hikmat, kita akan selalu punya cara menyelesaikan masalah. Kalau kita dikasih kekuatan sama Tuhan, kita akan selalu punya kemampuan untuk bangkit lagi. Bounce back. Sesulit apapun. Kalau kita minta cuma berhasil di satu titik, lah nanti ada tantangan berikutnya. Tangganya kan naik bukan turun. Begitu kita naik tangga, ya masalahnya kayak gini, minta lagi Tuhan buat aku berhasil di sini. Tapi hikmat yang kita punya, itu akan menjadi satu bagian di dalam karakter kita. Menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Saudara, itu sebabnya hari ini ketika kita mendengar hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, inilah kunci kemenangan keberhasilan orang percaya. Ada amin. Itu sebabnya relasi dengan Roh Kudus menjadi penting. Karena Roh Kudus pribadi yang kita butuhkan di saat kita seringkali di dalam masalah. Tapi seringkali terlupakan di dalam apa? Di dalam kondisi tanpa masalah. Pribadi yang sering terabaikan, tetapi dibutuhkan sewaktu-waktu. Enggak begitu cara hidup yang Tuhan mau. Hendaklah engkau dipenuhi. Kata ini di dalam bahasa aslinya punya arti terus-menerus dipenuhi, terus-menerus dipenuhi. Untuk apa? Kita bisa mengalami kepenuhan di dalam lingkungan rumah kita, keluarga kita, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, di dalam pekerjaan kita. Setiap saat mengalami kepenuhan Roh Kudus. Inilah kuncinya. Itu sebabnya hari ini kita perlu melihat kenapa tiba-tiba di dalam ayat 32 inilah misteri terbesar. Tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Inilah misteri terbesar. Inilah misteri terbesar. Misteri disingkapkan. Di dalam apa? Hubungan Kristus dan jemaat. Ada apa di ayat-ayat sebelumnya? Ternyata ayat sebelumnya berbicara tentang hubungan suami dan istri. Apakah Paulus sedang mengajarkan jemaat bagaimana caranya membangun pernikahan? Ternyata bukan. Itu bukan tujuan Paulus. Tetapi melalui kehidupan suami dan istri, kita bisa mendapati rahasia yang disebut sebagai misteri. Misterinya Tuhan tersingkap di dalam pernikahan. Apa yang hari ini kita sedang lihat? Bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi dengan cara inilah kita bisa melihat kasih berjalan setiap hari. Saudara, kepenuhan Roh Kudus
itu bukan hanya waktu kita lagi muji Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi ketika kita belajar menjadi suami yang mengasihi istrinya seperti Kristus dan istri menghormati, saling menundukkan diri seperti jemaat menghormati Kristus. Kadang isunya adalah gimana mau submit dia nggak hormat. Kadang isunya gimana mau hormat kalau nggak submit. Selalu seperti itu. Tetapi gambaran tentang pernikahan ini sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah pernikahan dijadikan oleh Rasul Paulus sebuah gambaran yang sangat real, bisa dimengerti sama setiap orang pada waktu itu. Karena pernikahan menjadi platform, panggung Injilnya Tuhan diperlihatkan. Mau ngeliat kasih Kristus seperti apa? Lihat pernikahan. Mau ngeliat seperti apa kasih Kristus? Lihat pernikahan. Di dalam pernikahan itulah kita perlu memberikan tujuan yang baru. Di mana Injil dipertontonkan, diperlihatkan. Ada pengampunan yang enggak ada batasnya. Ada pengorbanan yang harus terus menerus kita buat. Harus menerus kita pikirin. Bisa nggak berhenti berkorban? Enggak. Enggak bisa. Begitu kita bilang, mulai hari ini saya protes, saya nggak mau berkorban lagi. Yuk kita ngobrol. Bahaya. Bisa udahan. Bisa rame. Begitu kita bilang, mulai hari ini nggak ada hormat-hormatan. Dengar dulu. Wah. Rame. Bakal rame. Ceritanya bakal lain. Karena pada akhirnya kita sedang melihat bahwa sejak Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa menjadi satu daging, ternyata dia sedang menanam sebuah gambaran yang profetik. Sesuatu yang akan terjadi nanti. Pernikahan bukan tujuan akhir, pernikahan menjadi bayangan yang menunjukkan kepada realitas yang lebih besar, yaitu persekutuan antara Kristus dengan jemaatnya. Ketika Adam dan Hawa pertama kali dipertemukan. Sejauh itu planning Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, sampai pada akhirnya satu hal yang diajarkan di dalam gambaran pernikahan, bahwa anugerah akan melahirkan gaya hidup. Gaya hidup apa? Mengasihi. Kepenuhan Roh Kudus, itulah yang akan menghasilkan kasih yang berkorban. Kepenuhan Roh Kudus yang akan mewujudkan sebuah hormat seperti menghormati Kristus. Kepenuhan Roh Kuduslah yang memampukan berfungsinya pernikahan Kristen. Dan ketika pernikahan Kristen ditopang oleh kasih karunia, Roh Kudus ada di dalamnya, inilah yang menjadi kunci terbesar. Kegagalan pernikahan untuk menjadi display Injilnya Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Kristus udah bukan lagi menjadi pusat dari pernikahan. Hanya pada akhirnya sebuah penundukan diri karena aku harus. Kenapa pernikahan berhenti menjadi display Injil keselamatan? Ketika pada akhirnya enggak ada lagi pengejaran untuk menjadi serupa seperti Kristus antara suami dan istri. Pengejarannya apa? Tuntutannya apa? Hormat, submit, hormat, submit. Lupa kalau suami dan istri perlu mengejar serupa Kristus. Kenapa nggak bisa jadi display? Displaynya Tuhan, display Injil keselamatannya Tuhan, ketika lupa merefleksikan
tujuan terbesar bahwa pernikahan perlu menjadi reflektor kasih karunia. Orang gak akan bisa ngelihat semua itu. Akhirnya kita sedang melihat kalau pernikahan bukan hanya tentang aku dan dia, tetapi ini tentang kita lagi gandengan tangan sama-sama dengan pasangan kita. Kita mau serupa Kristus. Kita mau serupa Kristus. Inilah kesepakatan yang harus kita buat pertama-tama. Sebelum banyak nilai, banyak budaya, kita bentuk di dalam pernikahan kita untuk melahirkan anak-anaknya Tuhan. Kesepakatan pertama untuk serupa seperti Kristus, inilah harus jadi tujuan pertama. Supaya banyak pernikahan mengalami Kristus. Ada amin. Saudara, saya mengundang worship team. Saya mengakhiri dengan perenungan yang perlu kita bawa pulang sama-sama. Masalah terbesar pernikahan bukan kurangnya cinta. Masalah terbesar di dalam hidup kita adalah ketika pernikahan hilang tujuan yang dari Tuhan. Kita lupa kalau pernikahan ini adalah didesain oleh Tuhan. Diset sama Tuhan. Kita lupa. Biar hari ini Kristus menjadi pusat lagi di dalam setiap hubungan kita. Kristus menjadi tujuan dari kehidupan kita. Bagaimana buat kita yang belum menikah? Ini kayaknya gak sedang bicara sama kita. Enggak. Justru menjadi serupa itu bukan sewaktu kita menikah. Sebelum kita menikah, kita udah belajar untuk menjadi serupa. Dan kita masuk ke dalam pernikahan, sedang masuk ke dalam pernikahan bersama dengan orang-orang yang mau serupa seperti Kristus. Can you imagine pernikahan seperti apa yang dihasilkan, dipertontonkan ketika masuk ke dalam pernikahan bersama dengan orang yang sama-sama mau serupa sama Kristus? Itu yang bikin iri banyak orang. Tapi itu yang kita sering lupakan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Mari sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan.